Oke semuanya, balik lagi di channel saya Demam Mens. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ini teman-teman, gelar perkara sudah dilakukan ya. Kemudian keterangan polisi, kita juga tahu bahwa kasus ini naik sidik ya. Sementara itu Roy Suryo CS itu sibuk teman-teman. Sibuk apa? Sibuk bernarasi dan berasumsi. Itu. Dari mulai Roy Suryo itu menggembor-gemborkan analisis elaknya. Kemudian Tifa ini ngomong merasa gak bersalah, merasa gak mencemarkan nama baik dan yang lainnya. Intinya playing victim lah, seperti itu teman-teman. Tidak terkecuali ini Ahmad Khozinuddin diundang ya di stasiun televisi untuk berdebat dengan penasihat Kapolri, kemudian relawan Pak Jokowi. Ahmad Khozinuddin ini memberikan statement-statementnya tentang gelar perkara. Seakan-akan dia yang paling tahu. Dan ternyata dia tidak ikut di dalam gelar perkara tersebut, teman-teman. Nah, di sana ada penasihat Kapolri ya, duduk bersama dengan Ahmad Khozinuddin. Kemudian ada relawan Pak Jokowi. Di sana penasihat Kapolri, menurut saya membungkam apa-apa yang dikatakan oleh Ahmad Khozinuddin ini. Ya wis lah, kita langsung saja lihat videonya. Ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Barreskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Nah kan kata-katanya gak betul ini. Ahmad Khozinuddin ngomongnya itu loh. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Bapak wartawan nanya itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kita melihat bahwa ini akhirnya polisi ya bukan bekerja berdasarkan bukti, tata cara, prosedur, tahapan, tapi karena tekanan. Hati-hati loh Bang, ini tekanan dari mana? Iya, saya katakan ini tekanan. Ada buktinya apa? Uang proses di Biro Wasidik belum selesai kok ini tiba-tiba meloncat naik. Itu kan parameter. Kita ini kan gampang menilai sesuatu. Uang hukum acaranya sama. Ya, saya hanya... Yang katanya pengacara ngomongnya, ini ada tekanan. Kok gitu sih? Saya mengatakan gini pada rakyat ya. Apa yang disampaikan oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan tugasnya. Tapi menanyakan dasar hukumnya. Ya dia itu kan nggak ngerti aturan apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu dan saya itu pengawas, tahu apa-apa. Sebutkan Pak, Perkapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu yang bikin perkap, nggak usah pakai nomornya. Jadi ya Perkapolri nomor berapa? Tadi mengatakan kan ya, gelar itu khusus itu hanya intinya untuk mengkoreksi apakah kemarin benar apa tidak. Ya tidak hanya itu, gelar kemarin itu justru mencari bukti-bukti tambahan yang ada. Tapi ya, ini karena ini nggak ikut kemarin itu ya. Saya itu di dalamnya. Tidak ikut teman-teman. Jelaskan tidak ikut. Beliau, penasihat Kapolri itu menjelaskan bagaimana rinciannya, bagaimana prosesnya. Ini yang tahu loh penasihat, kemudian pengawas. Ahmad Khozinuddin tetap aja. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan ya, semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh mereka itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini, bohong semua itu. Karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu kok keliru ya, dibandingkan kan beda. Karena tidak pernah menerima aslinya. Bukan itu, gini dengar dulu. Ini kan kopian ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian itu diperiksakan itu nggak valid. Ya salahkan dong yang mengopi itu. Itu waras nggak gitu loh. Kan juga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu. Mungkin itu sebagai objek pelaporan. Belum jelas juga. Kita masih spekulasi kan. Kita masih gambling semua itu. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun. Orang saya nggak merasa melakukan apapun. Kok saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian. Benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Emang gak sadar ya dia itu sudah melakukan ini dan itu. Ketika kita melihat track recordnya melalui sosial media, kita bisa simpulkan sendiri teman-teman. Ini merasa gak bersalah, merasa tidak melakukan apa-apa. Padahal apa yang dilakukannya ini bisa menjurus kepada pencemaran nama baik, kemudian penghasutan, dan itu adalah hal-hal yang memang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, yang memang itu ada tindak pidananya sehingga naik sidik. Ini malah ngomong seperti ini. Ya kan, lagi sibuk bernarasi dan berasumsi.
Di dalam statement-statementnya, Tifa itu selalu membawa kata-kata ilmiah, menegakkan kebenaran. Saya jadi bingung, ilmiahnya versi Tifa itu seperti apa? Kebenarannya Tifa itu versinya seperti apa? Sampai memberikan statement, dia itu akan membicarakan hal ini ke dunia internasional. Tifa itu harus lihat video pidato Pak Prabowo nih. Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Nah, loh. Tifa. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Kehadiran si yang disebut ahli tadi, sebenarnya harus harus keluar dia. Karena dia tidak memegang surat tugas. Jadi legal formnya nggak ada. Jadi dia itu hadir ilegal sebenarnya. Karena tidak mendapatkan surat tugas dan kemudian tidak, tapi akhirnya ya udahlah, masa sudah hadir, kasihanlah ini nangis nanti gitu ya. Gitu ya udah. Jadi kita oke lah. Kalau kita mau sedikit usil, bisa kita coba pimpinan pertanyakan surat tugas. Karena nggak bahas surat tugas tadi. Ahli misalnya, apakah harus surat tugas atau enggak? Ini saya mengalami sendiri ketika diminta menjadi ahli, pernah satu kali dan berapa kali juga saya mengikuti dalam persidangan itu, ahlinya nggak bawa surat tugas. Itu juga nggak masalah sepanjang diperkenankan oleh para pihak dan hakim juga menanyakan hal itu. Dan yang penting itu adalah kemampuan pengetahuannya terhadap satu hal yang khusus tadi. Yang itu bisa dibuktikan track recordnya dia gitu ya, output atau produk yang dia hasilkan. Itu bisa kemudian dia dikatakan sebagai seorang ahli dalam perkara tersebut. Tapi apakah surat tugas itu kemudian harus menjadi wajib? Memang di KUHP juga nggak mengatur ya. Maka sebenarnya surat tugas itu kalau orang yang berpikiran besar dan banyak pengalaman bersidang, dia tidak akan menyerang orang dengan hal-hal semacam itu menurut saya. Karena yang dia harus substansinya. Kelayakan dia sebagai seorang ahli itu yang diuji bukan di awal gitu ya, bukan surat tugasnya. Gitu. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan gak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Bayangan saya ya gitu, karena dari pihak yang itu pemohon ya, kan dia akan membawa pakar gitu. Saya pikir ya, bukti kan kalau kepakaran kan paling tidak dia bawa surat dan sebagainya, surat kompetensi apa pengalaman dan sebagainya, buktinya ini hasil penelitian saya begini, metodenya begini. Bayangan saya kan kayak gitu ya, gitu. Tapi ternyata kemarin di dalam persidangan itu yang dibawa dari pihak pemohon itu yang selama ini ada di media itu cuman ditulis dalam transkrip kemudian disampaikan, sama juga dengan Pak Roy bahwa dia sudah mengadakan penelitian gini, penelitian gini ini menurut Ella dan sebagainya itu kan terang. Respon juga sama, saya udah gini, bahkan di situ respon wah dengan teriak gini mengoreksi dulu mengenai waktu kasus Jessica dan sebagainya itu kan, jadi menunjukkan bahwa saya ini sayang dengan polisi katanya gitu, makanya bukannya saya nggak percaya dengan polisi ngomongnya gitu. Tetapi bukti yang disampaikan ke situ itu kemarin itu, kalau saya melihat ya, itu kalau nanti disandingkan di persidangan, itu nilainya nggak kurang berbobot. Tidak ada bukti baru yang saya harapkan untuk memperkuat argumen dia kan. Selama ini kan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Barreskrim itu kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ya dulu ke UGM, menurut pakem-pakem yang memang harusnya kayak gitu kan, penelitian gitu kan, kayak gitu kan. Kuat sekali buktinya, ternyata kemarin saya baru lihat ini ya, waduh tuh betul-betul memang sudah
terlalu banyak Pak bukti yang diterima, yang diungkap itu detail sekali gitu ya. Ada berapa tempat yang dikunjungi, ada 12 tempat. Iya, pernyataan ini bukan hanya pengawas Kapolri saja yang menjelaskan atau penasihat ya. Dari Kompolnas juga menjelaskan seperti itu. Keterangan-keterangan dari pihak Pak Jokowi itu detail, kemudian sudah melalui proses observasi yang mendalam. Kemudian ada juga keterangan dari UGM, dan itu menurut Kompolnas masuk akal dan jelas gitu. Ini dari pihak Roy Suryo CS, yang salah satunya Roy Suryo itu kekeh kan menunjukkan analisis ELA-nya. Objeknya pun kita tahu sendiri itu dari sosial media. Bagaimana itu teman-teman? Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti, ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital, nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya, itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Itu asumsi, itu jelas asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar ya. Karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Ya? Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang dikatakan oleh Pak Joshua ya. Mereka itu hanya asumsi. Nah, itu yang dinyatakan oleh langsung ahlinya, ahli digital forensik, teman-teman. Bukan sekali dua kali Pak Joshua menjelaskan tentang hal ini. Begitu juga saya ya yang menampilkan video Pak Joshua mengenai yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang katanya penelitian, teman-teman. Jadi yang kita lihat tadi adalah video di mana Roy Suryo CS itu memberikan asumsinya atau narasinya, yang memang itu sangat mudah dipatahkan ataupun dibungkam oleh salah satunya Pak Joshua. Kemudian dari sisi kita sendiri sudah bisa menyimpulkan, teman-teman. Nah, ini kan udah naik sidik, ya siap-siap aja untuk Roy Suryo CS. Kemudian yang terbaru ini Prof Paiman melaporkan Roy Suryo CS. Ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Bitor, dan satu lagi saya lupa siapa namanya. Artinya kalau ditangani lagi kemudian ini naik sidik lagi, ada 5 laporan yang diterima, teman-teman. Nah loh, ketar-ketir kan?